Selamat berjumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, kita akan membahas perkembangan standar akuntansi dan organisasi penyusun standar akuntansi. Sekarang kita akan membahas perkembangan International Financial Reporting Standard dan lembaga yang menyusunnya, yaitu International Accounting Standard Board. International Financial Reporting Standard atau disingkat IFRS dahulu bernama International Accounting Standard atau IAS. IAS disusun oleh International Accounting Standard Committee atau IASC yang berdiri pada Juli 1973. Pada tahun 2001, IASC berganti menjadi International Accounting Standard Board atau IASB, dan semua IAS yang telah diterbitkan IASC diadopsi oleh IASB. Standar baru yang diterbitkan IASB diberi nama IFRS. IASB terdiri dari 14 orang anggota yang terdiri dari 12 orang anggota penuh waktu atau full time dan 2 orang anggota paruh waktu atau part time. Pada tahun 2001, IASC membuat perjanjian dengan International Organization of Security Exchange Committee yang berisi bahwa IASB akan menyelesaikan revisi standar akuntansi dan standar tersebut akan digunakan oleh negara-negara anggota International Organization of Security Exchange Committee. Uni Eropa mewajibkan semua entitas yang terdaftar di pasar modal seluruh negara Uni Eropa menggunakan IFRS pada tahun 2005. Perkembangan US Generally Accepted Accounting Principle dan Financial Accounting Standard Board dapat dijelaskan sebagai berikut. Standar akuntansi di Amerika atau disebut US GAAP mulai dikembangkan pada awal abad ke-19. American Institute of Certified Public Accounting atau disingkat ICPA pada awalnya membentuk Committee on Accounting Procedures atau CAP dan Committee on Technology yang mengeluarkan standar akuntansi yang disebut Accounting Research Bulletin atau ARB. ARB merupakan bentuk awal standar akuntansi di Amerika Serikat. Pada tahun 1957, Committee on Accounting Procedure diganti dengan Accounting Principles Board atau APB yang mengeluarkan standar akuntansi yang disebut APB Opinion. Pada tahun 1973, APB diganti dengan Financial Accounting Standard Board atau FASB. FASB menghasilkan Statement of Financial Accounting Standard atau SFAS yang berisi standar akuntansi dan Statement of Financial Accounting Concept yang berisi kerangka konseptual penyajian dan pengungkapan laporan keuangan atau disebut Conceptual Framework. Sebagaimana telah dibahas sebelum ini, telah terjadi proses konvergensi antara United States Generally Accepted Accounting Principle dengan International Financial Reporting Standard. Berikut ini akan kita bahas proses itu. Saat ini, proses konvergensi antara United States Generally Accepted Accounting Principle dan International Financial Reporting Standard
sedang berlangsung. Pada tahun 2002, dibuat kesepakatan antara IASB dan FASB yang tertuang dalam Norwalk Agreement yang berisi komitmen untuk melakukan konvergensi IFRS dengan United States Generally Accepted Accounting Principles dengan membuat proyek bersama untuk menghilangkan perbedaan antara IFRS dan United States Generally Accepted Accounting Principles. Mulai tahun 2008, Otoritas Pasar Modal Amerika Serikat, yaitu Securities Exchange Committee atau SEC, telah mengizinkan entitas dari luar Amerika Serikat yang menggunakan IFRS untuk tidak perlu lagi melakukan rekonsiliasi laporan keuangannya dengan menggunakan United States Generally Accepted Accounting Principles. Negara-negara yang tergabung dalam G20 telah mengeluarkan kesepakatan untuk membentuk satu set standar akuntansi global yang berkualitas. Sekarang kita membahas perkembangan Dewan Standar Akuntansi Keuangan dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Ikatan Akuntan Indonesia, yang merupakan wadah profesi akuntan di Indonesia, berdiri pada tanggal 23 Desember 1957. Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK merupakan lembaga di bawah Ikatan Akuntan Indonesia yang bertugas menyusun dan menetapkan pernyataan standar akuntansi keuangan. Kebutuhan akan SAK mulai dirasakan pada tahun 1973, yaitu pada saat diaktifkan kembali pasar modal Indonesia. Pada tahun tersebut dibentuk panitia penghimpun bahan-bahan dan struktur dari United States Generally Accepted Accounting Principles dan Generally Accepted Auditing Standard, dan panitia tersebut menghasilkan Prinsip Akuntansi Indonesia atau PAI 1973 dan Norma Pemeriksaan Akuntan yang merujuk pada United States Generally Accepted Accounting Principles dan Generally Accepted Auditing Standard yang berasal dari Amerika. Selanjutnya, pada tahun 1983, PAI 1973 direvisi menjadi PAI 1983. Selanjutnya, pada tanggal 16 dan 17 Desember 1991, diselenggarakan Seminar Nasional Prinsip Akuntansi Indonesia. Pada seminar tersebut diputuskan untuk mengubah acuan dari United States Generally Accepted Accounting Principles ke International Accounting Standard dengan pertimbangan antara lain hukum Indonesia berbeda dengan Amerika Serikat dan globalisasi telah mendorong standar akuntansi keuangan negara ke arah harmonisasi dengan International Accounting Standard. Pada tahun 1994, diterbitkan Standar Akuntansi Keuangan atau SAK. Kongres IAI ke-7 di Bandung pada Oktober 1994 mengesahkan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan dan 35 PSAK. Menurut Kartika Hadi 2010 dalam Martani et al. 2016, perubahan total PAI ke SAK pada tahun
1994 adalah keputusan yang tepat dan merupakan langkah besar serta peristiwa penting dalam pengembangan standar pelaporan dan akuntansi keuangan. IAI pada tahun 2008 mengeluarkan keputusan untuk melakukan konvergensi dengan IFRS yang akan diberlakukan secara efektif pada tahun 2012. Demikian dan terima kasih.